Selamat siang, saya Siska Wardani dari Prodi D3 Sistem Informasi STMIK Pratnya Paramita Malang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Christina Lois selaku koordinator PPA Sihing Bapa di Keningaran. Iya. Boleh perkenalan dulu, Bu? Perkenalkan, nama saya Christina Lois. Mbak bisa panggil saya Christine. Oh ya. Saya bekerja di sini baru 4 bulan ya Mbak, masih orang baru di sini. Iya. Sebelumnya saya menempuh studi di Universitas Jember jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Setelah saya lulus, saya langsung bekerja di tempat ini. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Boleh tahu sebenarnya PPA itu apa sih, Bu? PPA itu kepanjangannya ya Mbak, Pusat Pengembangan Anak. Namanya saja Pusat Pengembangan. Jadi di sini kita menyediakan dan membuat program untuk anak-anak yang kita tolong, baik itu mendukung mereka dalam hal akademis ataupun membekali mereka dengan skill melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di PPA seperti itu. Jadi PPA ini kenapa saya tadi bilang anak-anak yang ditolong, karena kebanyakan di PPA ini adalah mereka yang kelas ekonominya kurang mampu, tidak mampu. Jadi kita menolong mereka untuk tetap bisa bersekolah. Gitu. Oh, berarti di sini membantu gitu ya? Iya, benar. Berarti di sini sekolah atau seperti apa itu? Ini bukan program sekolah Mbak ya, tapi kita tidak ada kaitannya dengan sekolah, tapi kita istilahnya mensupport. Kalau anak-anak di sekolah kan mereka belajar lah, di sini kita juga mengimbanginya dengan ada program pelatihan untuk hal-hal yang menolong mereka dalam hal akademis. Kita menyediakan les untuk anak-anak seperti itu. Tapi kita juga membantu dengan memberikan paket sembako kepada anak secara rutin setiap bulan. Seperti itu. Berarti seimbang ya Bu, dari segi finansial juga mereka tertolong. Iya. Terus untuk akademiknya mereka juga. Iya, kita juga menyediakan beasiswa untuk anak-anak. Oh. Dalam artian setiap bulan itu kan setiap anak mendapatkan support dana dari sponsor mereka masing-masing. Nah, uang itu dikelola untuk kebutuhan studi mereka. Jadi semisal anak ini membayar uang LKS itu bisa kami ganti, tapi memang tidak 100%, tapi itu setidaknya menolong anak seperti itu. Berarti dari berapa persennya itu dari PPA ini membantu pembayaran? Misalkan PPA 80%, yang 20% monggo kerso itu kontribusi dari orang tua anak seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk perkenalan Bu Christine dan juga pengertian tentang seperti apa PPA Sihing Bapa di Keningaran itu ya Bu. Di sini saya akan mewawancarai sedikit untuk tugas saya perilaku dalam berorganisasi. Nah, untuk awalnya saya ingin tahu seperti apa sikap menurut jenengan? Sikap dalam hal bekerja nggih? Iya. Sikap itu menurut saya bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam lingkungan organisasi itu. Misalkan, ini menurut saya nggih ya Mbak, sesuai pengertian saya. Misalkan saya di sini sebagai koordinator, saya harus punya sikap apa? Misalkan saya harus punya sikap yang namanya kepemimpinan. Saya harus mampu mengorganisasikan dan memanajemen orang-orang yang ada di PPA ini, staf-staf yang ada di PPA ini, seperti itu. Itu menurut saya sikap. Dan bagaimana istilahnya sikap itu kan dilihat orang. Bagaimana saya juga harus menjadi teladan buat staf-staf yang lain. Melihat posisi saya di sini adalah sebagai koordinator, dalam tanda kutip kan istilahnya pimpinan untuk para staf ini gitu. Meskipun di atas saya masih banyak yang lain lagi gitu. Mungkin kurang puas Mbak, atau sikap yang gimana yang mau jenengan harapkan? Iya, gak apa-apa Bu, ini kan saya tanya untuk sesuai pengertian saya. Sesuai pengertian jenengan.
Untuk yang kedua, saya boleh tanya bagaimana seseorang harus bersikap dalam suatu organisasi? Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana seseorang harus bersikap, dia harus tahu posisinya di dalam organisasi itu. Yang namanya sebuah organisasi itu adalah sistem. Iya. Satu dengan yang lain itu berkaitan. Dia harus tahu posisinya seperti apa. Misalkan bendahara. Iya. Dia harus memahami tanggung jawab apa yang harus dia kerjakan, kewajiban-kewajiban apa yang harus dia kerjakan. Lalu sekretaris, dia harus paham juga job desk-nya dia itu seperti apa dan harus mengerjakannya. Karena kalau salah satu dari sistem ini ada yang macet istilahnya ya, dia tidak mengerjakan tanggung jawabnya itu tadi, ini organisasi ini nggak akan berjalan lancar. Paham ya maksud saya? Ya, berarti kan nggak seimbang ya. Iya. Jadi harus tahu sikap mereka seperti apa, posisinya di mana, Iya. supaya bisa berjalan. Tapi kembali lagi harus ada kekeluargaan, karena tidak nyaman kalau di dalam berorganisasi hanya istilahnya bersikap formal terus dengan teman-teman rekan kerja kita seperti itu. Jadi tetap ada sisi kekeluargaannya, misalkan dalam hal-hal diskusi seperti itu mungkin. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang jenengan ketahui tentang kepuasan kerja? Kepuasan, kalau bicara tentang kepuasan itu standar setiap orang beda ya, pasti tentunya. Kalau saya bilang saya cukup puas bekerja di tempat ini meskipun saya masih sekian bulan. Yang pertama alasannya adalah karena saya masih orang baru, istilahnya ini pengalaman baru saya setelah saya lulus. Sebelumnya kan belum bekerja, tapi ini sudah hal yang cukup memuaskan untuk saya. Kalau mungkin kepuasan kerja itu adalah gimana orang itu, bagaimana seseorang itu dia merasa dapat sesuatu hal yang positif di dalam pekerjaannya kayak gitu. Oh, aku sudah mencapai gaji sekian, aku sudah puas, aku sudah mengejar target-target saya, tugas-tugas saya seperti ini, saya sudah merasa puas. Mungkin seperti itu menurut saya. Itu tentang pencapaian target. Iya, pencapaian target. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut jenengan? Yang mempengaruhi, Iya. Misalnya apa? tentunya adalah kemampuan personalnya sendiri. Dalam tanda kutip, saya sebenarnya jurusan teknologi pangan. Iya. Dalam hal mengkoordinir organisasi sebenarnya saya tidak cukup mampu gitu ya, karena basic saya adalah bekerja di laboratorium. Istilahnya kalau di laboratorium itu fokus dengan objek. Nah, setelah di sini saya harus memanajemen orang, memanajemen pekerjaan seperti itu. Jadi itu adalah salah satu faktor tentang kemampuan seseorang. Kalau saya merasa saya tidak mampu, saya tidak pede dengan kemampuan saya, ya bisa jadi saya tidak merasa puas dengan apa yang sudah saya kerjakan. Meskipun basic saya bukan di lab, tapi saya sudah bekerja keras dan istilahnya mencoba sesuai kemampuan saya, jadi saya cukup merasa puas seperti itu. Mungkin faktor-faktor lain tergantung masing-masing orang ya Mbak. Ada faktor kognitifnya, kemampuan berpikir seseorang, atau mungkin sosial, lingkungan sosialnya. Mungkin kerja di sini nyaman karena saya dapat kekeluargaan itu tadi, atau oh saya nggak nyaman bekerja di sana karena di sana terlalu bos dengan bawahan itu ada gapnya, mungkin seperti itu. Jadi itu beberapa faktor yang cukup mempengaruhi kepuasan seseorang dalam bekerja. Apa mungkin ada pertanyaan lagi Mbak yang kurang memuaskan mungkin? Cukup untuk pertanyaan yang terakhir ini ya. Menurut jenengan apa keterkaitan dari sikap dan kepuasan kerja? Menurut jenengan ya Bu ya? Iya.
keterkaitan sikap dan kepuasan. Iya. Kalau saya sudah, ini menurut saya pribadi, kalau saya sudah memposisikan diri saya dalam organisasi ini, saya sudah mengerjakan tanggung jawab saya dengan baik, sebisa saya, semampu saya sudah mengorganisasikan orang-orang di sini, mengkoordinir. Menurut saya sudah baik, ya saya akan puas, saya cukup merasa puas. Jadi kaitannya ya sikap yang sudah kita tunjukkan itu juga menentukan kepuasan kita, standar kepuasan kita. Mungkin aku belum bisa loyal nih dengan teman-teman, jadi aku belum mencapai standar kepuasan itu gitu. Oke. Ya, Tergantung dari diri sendiri. Iya, sebenarnya menurut saya seperti itu, kembali lagi dengan personalnya. Ada juga orang-orang yang cuek dengan lingkungan kerjanya, dia sudah fokus dengan apa yang dia kerjakan, hanya cukup itu, tapi dia sudah merasa puas, yaitu standarnya dia. Terima kasih. Boleh kembali lagi ke PPA? Iya, monggo. Saya mau tanya, kegiatan apa di PPA yang jenengan merasa cukup puas, yang terdekat ini saja? Yang terdekat, karena ini masa pandemi, sebenarnya banyak program yang sempat tidak berjalan. Iya. Tapi bersyukur selama hampir 2 bulan ini kita mengajukan beberapa amandemen kegiatan dan itu di ACC dan bisa dikerjakan. Itu satu kepuasan dan istilahnya bersyukur, tidak terkesan sebagai organisasi yang mati, karena di dalamnya masih ada kegiatan-kegiatan juga, tidak hanya bentuk pemberian kepada anak, tapi seperti kemarin kita juga memberikan sosialisasi kepada orang tua bagaimana memberikan nutrisi yang sehat untuk anak-anak seperti itu. Terus juga sosialisasi kepada anak-anak tentang menangani COVID seperti apa, bagaimana anak-anak harus merespon tentang COVID ini, dan istilahnya supaya anak itu tidak terlalu takut, tapi dia juga harus tetap mawas diri, menjaga diri seperti itu. Jadi cukup bersyukur dengan yang sudah dikerjakan dalam 2 bulan ini, karena bulan-bulan sebelumnya tidak ada program yang berjalan seperti itu. Ya baik, terima kasih Bu Christine untuk informasi tentang PPA. Juga saya boleh mewawancarai jenengan untuk tugas saya, dan banyak terima kasih di PPA ini. Semoga selalu lancar, diberkati oleh Tuhan, dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sekian perbincangan saya dengan Ibu Christina Lois. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.